untuk kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh satu hal yang luar biasa, hari ini kita kembali dipanggil, hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama beribadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kiranya anugerah yang daripada Allah melayakkan setiap kita untuk datang menghadap hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, sepanjang 1 minggu ini, bahkan sampai akhir minggu di bulan ini, kita yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menuntun langkah kita. Janjinya tak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian, kasih-Nya sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh rasa syukur, kita kembali menaikkan pujian bagi Dia. Setiap langkahku. Hidupku
Mari saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita akan memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di pagi hari ini kita sekali lagi mengambil kesempatan untuk mengakui dosa. Ambil waktu ini betul-betul mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sudahkah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Melatih untuk menjadi sama seperti Tuhan, yang tidak menganggap enteng soal dosa. Kalau dosa itu ringan, Tuhan tidak datang ke dunia, tidak menjadi sama seperti manusia, mati di kayu salib tebus dosamu dan dosaku. Mari di pagi hari ini ambil waktu betul-betul mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan, diubahkan. Nah, kami sama seperti Engkau. Bahkan kekudusan-Mu kami rasakan. Tangan kasih-Mu mengalir, sehingga pujian firman Tuhan yang akan kami dengarkan kembali membawa kami semakin serupa dengan gambar Tuhan. Pimpin waktu-waktu ke depan Tuhan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berita anugerah terambil dalam Mazmur 130 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Berbahagialah mereka yang mengaku dosanya, karena di dalamnya ada pengampunan, ada kasih, ada harapan, ada kesempatan bagi mereka yang mengaku dosa. Terpuji nama Tuhan. Amin, amin. Bapak Ibu, mari yang bersuka cita pada hari ini, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji nama Dia, karena Dia adalah Allah, sumber kekuatan jiwa kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau maha bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya,
Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita kembali. Mari kembali persiapkan pikiran kita, agar kita sungguh-sungguh dan benar-benar dapat memfokuskan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita mau untuk lebih mengenal Dia, lebih lagi mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari dengan semua lagi kita mengatakan, bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Karena semua yang baik dalam hidupku, oh itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus menopang kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
Kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur jika Tuhan hari ini mengizinkan kami dapat bersekutu, mengizinkan kami dapat beribadah, menaikkan pujian ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memampukan kami semakin serupa, semakin segambar, dan semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya membawa sebuah benda yang merupakan hadiah ulang tahun saya yang ke-27. Tepatnya tahun yang lalu. Pagi ini saya ingin buka bersama dengan Bapak Ibu ya. Coba boleh tebak apa hadiah yang berasal dari orang tua saya. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata hadiah yang mereka berikan adalah sebuah kalung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hebat ya, hadiah ulang tahun saya yang ke-27 adalah sebuah kalung. Katanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalung ini bisa memberikan dampak kesehatan, bisa menambah stamina, dan menjauhkan dari COVID. Karena rasa penasaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya saya googling lah berapa harga dari kalung ini. Adakah Bapak Ibu yang mau coba tebak berapa harga kalung ini? Saya curiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu bisa tahu harganya, Bapak Ibu memiliki kalung ini atau pernah ditawari kalung ini. Sudah tahu? Boleh kasih tahu kiri kanannya berapa harga kalung ini? Kalau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan masih rasa penasaran, harga kalung ini adalah harga sekitaran 1 juta rupiah. Sekitaran 1 juta rupiah. Harga yang tidak murah bagi beberapa orang, betul? Untuk sebuah kalung yang bisa memberikan kesehatan. Orang tua saya ataupun mungkin Bapak Ibu di rumah rela mengeluarkan uang 1 juta rupiah lebih untuk bisa memiliki kalung yang memberikan kesehatan. Jika saja kalung yang memberikan kesehatan 1 jutaan, pertanyaan saya adalah berapa harga yang pantas? Berapa harga yang pantas untuk salib ini? Berapa harga yang pantas untuk salib ini? Adakah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ingin membayar 1 juta? Membayar 20 juta? Menawar 300 juta untuk salib ini? Atau jangan-jangan kalau saya buka dengan harga 10.000 aja, mungkin Bapak Ibu dapat teriak, kemahalan Pak, di rumah saya ada. Ogah Pak, salibnya kagak punya dampak apa-apa. Gak usah lah Pak soal ngomongin salib. Gara-gara salib saya sakit. Gara-gara salib saya rugi. Gara-gara salib saya harus ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasihi. Maka pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan. Berapa harga yang pantas untuk salib ini? Berapa harga yang pantas untuk salib ini? Maka firman Tuhan akan kita renungkan bersama di dalam Matius 20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Matius 20 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15 akan mengajak kita untuk merenungkan, bahkan memberikan pertimbangan untuk menjawab berapa harga yang pantas untuk salib itu. Mari pagi hari ini kita mau baca bersama dari Matius 20 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 20 ayat ke-11 hingga 15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah
hati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia mereka yang hari ini mendengar, merenungkan, dan mengusahakannya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan rangkaian besar dari tanya jawab antara Tuhan Yesus dengan beberapa orang. Pasal ke-19 ayat ke-16 kita akan berjumpa dengan seorang yang kaya raya sedang datang ke Tuhan Yesus menanyakan syarat mengikuti Tuhan. Tuhan yang tahu dia adalah seorang yang kaya raya menjawabnya. Syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus adalah dengan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Menjual semua harta. Mendengar perkataan itu, orang yang sangat kaya itu menjadi sangat sedih karena hatinya di dalam hartanya. Didorong rasa penasaran, saya bayangkan Petrus mulai datang ke Tuhan Yesus. Ia bertanya, Tuhan, aku kan udah tinggalin semua. Aku dapat apa? Maka kemudian Tuhan menjawab di pasal yang sama 19 ayat ke-28 sampai 30. Tuhan menjawab di ayat yang ke-29. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sana, semua orang yang akan meninggalkan saudaranya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan kekayaannya, akan mendapatkan berapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Baca di ayat yang terakhir Bapak Ibu, dapat berapa? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Garis bawahi, Tuhan berjanji mereka yang meninggalkan semuanya hanya ikut Tuhan dapat berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Wah, coba kita bayangkan saja. Kalau hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan punya uang 30 juta dan dipersembahkan kepada Tuhan, sebut untuk pembangunan gereja misalnya. Dan lihat besok akan ada berapa uang itu kembali di rekening Bapak Ibu. Kalikan saja 30 juta kali 100 kali lipat. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya gak punya uang Pak. Tapi setelah mempersembahkan di hidup saya untuk Tuhan, melayani di gereja, melayani di keluarga, dengan taat dan setia di pekerjaan. Lihat bagaimana 100 kali lipat penggandaan itu, pelipat gandaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Oh, dibayangkan saja itu sudah menyenangkan, menguntungkan, menakjubkan, bukan? Tapi jangan keburu senang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak hanya berhenti dalam janji yang luar biasa, tapi kemudian dia menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Tuhan menjelaskan sebuah ilustrasi dari 100 kali lipat dan kehidupannya kekal melalui ilustrasi antara tuan dan pekerja di zaman itu. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, di zaman itu seorang pekerja bukan mereka yang menulis sebuah CV, menulis sebuah lamaran yang berisi mengenai kemampuan, keahlian, dan pengalaman kerja. Di zaman itu pekerja harian adalah mereka yang akan berdiri di depan pasar menanti panggilan untuk kerja. Kalau andaikan dalam satu hari tidak ada seorang pun yang memanggil mereka untuk bekerja, maka mereka akan kembali ke rumah dan hidup dalam rasa lapar karena mereka tidak punya uang. Tapi kita perhatikan Matius 20, kita dimulai dengan ada hati sang tuan, pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk menggarap kebun anggurnya. Jam 6 ia keluar, jam 9 ia cari, jam 12 dijumpai lagi, jam 3 dipanggil lagi. Bahkan sebelum matahari terbenam, jam 5 sore itu, ia kembali memanggil freelancer, mungkin kalau di zaman sekarang ya, untuk bekerja di kebun anggurnya. Tibalah jam 6, matahari mulai terbenam, pekerjaan diberhentikan, gaji akan diberikan. Dipanggillah mereka yang bekerja jam 5 sore dan menerima upah 1 dinar. 1 mata uang yang cukup untuk membeli makanan, sebuah uang yang cukup untuk memberikan rasa kenyang dan rasa puas. Desas-desus mulai muncul. Yang jam 3 melihat dari kejauhan mulai berkata, loh, yang kerja jam 5 aja dapat 1 dinar. Aku kerja dari jam 3, 4, 5, 6. Oh, 3 dinar. Wah, dapat duit banyak.
mungkin mendengar itu jam 9 mulai berkata, "Loh, aku kerja dari jam 9. Loh, dapat 9 dinar dong. Lumayan tuh. Seminggu gua nganggur, 2 gua tabung. Waduh, enak dah minggu depan." Dan kalau saya bayangkan yang kerja jam 6 pagi tidak akan banyak bicara di zaman itu. Kalau di zaman ini akan mengeluarkan handphone, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai mengetik di sebuah pesan begitu kepada istrinya, "Ma, gak usah masak. Pesen makanan favorit mama di aplikasi ijo-ijo itu. Papa pulang bawa uang. Banyak tanda seru." Waduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin itu tulisnya, mungkin itu harapannya di antara para pekerja yang sedang menantikan gaji yang akan diterima. Tapi bayangan itu hilang karena mereka yang bekerja dari jam 3, jam 12, jam 9, jam 6 hanya menerima 1 dinar seperti yang dijanjikan. Gagal dapat uang banyak, gagal liburan, gagal nyenengin istri. Wah, sampai di sini bisa kebayang bapak-bapak atau para suami mengetahui rasa takutnya, bukan? Bisa kebayang istri akan di depan pintu, tatapannya tajam, dengan mulut yang akan mulai keluar, "Papa kok ngomong pelin-pelan?" Atau mungkin kebayang anak-anaknya mulai berkata, "Katanya bawa uang banyak, pulang gak bawa apa-apa." Bisa kebayang betapa seramnya, bukan? Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka mereka mulai menjadi marah. Mereka mulai jadi bersungut-sungut. Menganggap sang Tuhan tak pandai berhitung. Menganggap sang Tuhan tak punya kasih. Tak peduli dengan tenaga yang mereka keluarkan. Mereka telah seharian bekerja dengan keras, serius untuk sang Tuhan. Tapi nyatanya hanya menerima 1 dinar. Sama seperti yang mereka yang kerja jam 5 sore. Dan lihat jawaban sang Tuhan di ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14. Lihat jawabannya di ayat yang ke-13 hingga ayat 14. Di sana kita akan temukan, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu." Dingin, kejam, tidak berperasaan, mungkin itu yang kita tangkap dari perkataan sang Tuhan kepada para pekerja harian itu. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi bisa ditampilkan ayatnya. Ayat ke-13 yang mulai menyebut mereka bukan sebagai pegawai, menyebut mereka bukan sebagai seorang pekerja, tapi dengan sebagai apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Saudara, yang menjadi tanda bahwa ia mengerti, memahami pergumulan mereka. Dan kemudian ia lanjutkan, bukankah ia telah berjanji memberikan 1 dinar, dan janji itu telah dikerjakan, janji itu telah diberikan kepada mereka. Maka 14, "Mengapa engkau menjadi marah?" Padahal kalau kita ingat, mereka hanya pekerja harian yang hari itu bisa saja pulang ke rumah tanpa mendapat apa-apa. Mereka bisa saja tidak dipilih. Sehingga hari itu mereka hidup dalam rasa lapar. Tapi perhatikan dengan kasihnya. Sang Tuhan itu memanggil. Sang Tuhan itu memberikan kesempatan mereka untuk bekerja. Memberikan kesempatan mereka untuk menerima gaji. Sehingga mereka bisa menikmati makanan. Menikmati hidup yang layak. Dan menutup hari dengan suka. Seakan melalui perkataan itu, sang Tuhan sedang menjelaskan bahwa dirinya bukan orang yang tak pandai berhitung. Bukan tak punya kasih. Bukannya tak peduli. Tetapi sang Tuhan itu ingin menunjukkan kepada mereka untuk sadar diri. Untuk sadar diri. Siapa mereka? Siapa Tuhannya? Oh, inilah kunci pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan dalam menjawab dan menghitung berkat Tuhan. Dimulai dari kesadaran diri.
Tanpa memiliki kesadaran diri kita di hadapan Tuhan, kita akan merasa berhak untuk meminta, berhak untuk menuntut, berhak untuk menjadi kecewa kalau Allah tidak menjawab, kalau Allah tidak memuaskan, kalau Allah tidak memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mulai sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan, melalui kacamata kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, orang-orang yang menjadi musuhnya Allah, orang-orang yang layak untuk dibinasakan. Tetapi dengan kasih-Nya, Allah tak memilih membinasakan kita, tapi menunjukkan diri-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi sama seperti kita. Ya tahu apa yang kita alami, ya tahu sulitnya bekerja itu, ya tahu sulitnya kita bergumul dalam menghadapi banyak pergumulan. Bahkan dengan rahmat-Nya, ya rela mati di kayu salib. Bukan karena dosanya, tapi karena engkau dan saya. Ya rela menjadi kurban perdamaian, agar kita memiliki relasi yang apik dengan Allah. Dan memanggilnya bukan dengan kata Tuan, tetapi Bapa yang mengasihi, Bapa yang memelihara. Bahkan kayu salib itu pun menjadi sebuah janji, bahwa Ia berkata, aku menyertai engkau. Kayu saliblah akan menjadi sebuah bukti kasih bahwa Ia mengasihimu dan mengasihiku. Bahkan di kayu salib Ia berjanji, aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghitung berkat Tuhan, menghitung berkat Tuhan, menjawab pertanyaan berapa harga yang pantas untuk salib, selalu dimulai dari kesadaran diri di hadapannya. Tanpa memiliki kesadaran diri, kita tidak akan pernah berterima kasih, tidak akan pernah bersyukur akan berkat yang telah Tuhan beri. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya teringat akan kisah seorang anak yang berumur 8 tahun yang suka sekali bermain gitar. Tetapi karena kondisi ekonomi orang tuanya menyebabkan akhirnya anak itu tidak memiliki gitar. Tak habis akal, ya setiap sore hari sepulang sekolah, ia langsung mengunjungi rumah tetangganya yang memang terkenal sebagai seorang seniman jago bermain gitar. Setiap sore habis pulang sekolah, ia akan lari ke rumah tetangganya dan melihat sang tetangga bermain gitar. Seakan permainannya hanya untuk dirinya. Ia mulai berharap agar sang tetangganya mau mengajarkannya. Ada mimpi kecil yang mulai menyembul dari hidupnya, agar ia bisa memiliki gitar yang sama seperti tetangganya. Setiap sore, ia berlari menuju rumah tetangganya untuk menyaksikan tetangganya bermain gitar. Hingga suatu kali Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetangganya melihat sang anak yang rajin memandangnya untuk bermain gitar, mulai tergerak hatinya dan berkata, "Nak, saya lihat kamu suka sekali ya melihat saya bermain gitar. Mau saya ajari?" Oh, dengan angkukan kepala yang cepat dia, "Iya Pak, mau. Oke, karena berlatih harus dilakukan setiap hari, maka gitar ini saya pinjamkan kepadamu. Latih dirimu." Oh, ia terima dengan sukacita. Ini sebuah mimpinya, ini harapannya. Ia berterima kasih. "Aduh Pak, nggak usah repot-repot Pak." Tapi sambil melangkah mundur untuk pulang begitu ya. Karena betapa bersukacitanya ia menerima gitar yang dulu bisa ia lihat, sekarang ia bisa pegang dan dimainkan. Walaupun cuma pinjaman. Bisa dibayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap hari, di pagi hari sebelum ia sekolah, ia akan mengambil gitar itu untuk mulai melatih diri. Sore hari pulang sekolah, ia kembali ambil gitar itu untuk mengulik lagu.
melatih jari-jarinya untuk bisa bermain gitar. Bahkan sebelum istirahat malamnya, sekali lagi ambil gitar untuk melatih kemampuannya. Bahkan tak jarang ia tertidur bersama dengan gitar itu, karena memang gitar itu adalah benda yang paling ia kasih. Berhari-hari lewat, berminggu-minggu telah ia lalui, bahkan berbulan-bulan dan tepat bulan yang ke-10, sang tetangga datang ke rumahnya. Ia memandang anak itu yang sedang bermain gitar dan berkata, "Nak, oh Bapak, Bapak mau lihat saya bermain?" "Enggak." "Loh, Bapak gak mau lihat saya bermain, berarti Bapak mau ngajak saya main. Ayo Pak." "Enggak, saya kesini mau ambil gitar itu." Wow, perkataan yang mengejutkan bagi dirinya, bukan? Ini gitar yang paling ia mimpi-mimpikan, paling ia kasihi. Maka dengan setengah hati mukanya mulai yang memandang dengan suka mulai tertunduk. Perasaan sedih, kecewa, marah, berduka. Ia pandang gitar dan berharap tetangganya tidak mengomongkan kata itu. Tapi sekali lagi tetangganya berkata, "Nak, saya mau ambil kembali gitar itu." Dengan hati yang terpaksa, ia kasih gitar itu. Dan dengan mulutnya, ia mulai berkata, "Kecem, pelit. Gak tahu kali apa berartinya gitar ini bagiku. Kamu kan kaya, bisa beli gitar." Kemudian dia masuk ke rumah itu dengan tangisan air mata, meninggalkan tetangganya. Oh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak itu tidak tahu terima kasih, bukan? Malah ia menjadi marah karena tetangganya telah mengambil apa yang ia anggap baik buat dirinya. Oh, pikirannya hanya terfokus kepada apa yang merugikan dia, yang terhilang, yang membuatnya menderita. Sehingga pikirannya tak mampu melihat betapa baiknya tetangga itu telah meminjamkan gitar. Sehingga ia bisa melatih, sehingga ia memiliki kemampuan, sehingga ia bisa mengasah skillnya. Selama 300 hari ia bisa bermain gitar itu. Tapi tak pernah ia ucapkan terima kasih, malah menjadi marah. Karena apa, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Sang anak tak menyadari siapa dirinya dan siapa orang yang meminjamkannya. Maka ia menjadi marah. Maka ia menjadi orang yang bersungut-sungut. Maka ia menjadi orang yang sangat kecewa. Karena tetangganya mengambil apa yang rasanya telah menjadi milik. Maka pertanyaannya, mungkinkah hari ini kita sama seperti anak itu? Kalau kesehatan itu sedang diambil Tuhan dan kita sekarang terbaring lemah, apa yang menjadi ungkapan kita di hadapan Tuhan? Adakah kita menjadi marah di hadapan Tuhan dan mulai berkata, "Tuhan, kenapa saya? Tuhan, kapan Tuhan kau sembuhkan? Orang sebelah cepat sembuh, saya kok enggak? Kok Tuhan jahat sama saya?" Jadi seruan kita di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini kita mau melihat orang-orang yang akan duduk di samping kita, mengasihi, mendoakan, menguatkan. Bahkan kalau hari ini kita bisa dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini kita bisa memuji Tuhan di tengah sangat keterbatasan. Bukankah itu bukti kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai dan tak pernah meninggalkan? Atau mungkin Bapak Ibu dikasihi Tuhan hari ini sedang bergumul dalam kondisi ekonomi. Tuhan, kapan kau pulihkan? Kok usaha saya malah mundur setelah percaya Tuhan? Kok malah saya dirumahkan? Menjadi seruan, menjadi pergumulan, menjadi pertanyaan. Tapi coba lihat kiri kanan kita. Bukankah masih ada rumah yang bisa kita tinggali? Masih ada keluarga yang menanti di rumah dan mengasihi Bapak Ibu. Bukankah ada orang-orang yang mendukung di dalam doa menjadi sebagai bukti kasih setia Tuhan selalu memegang erat, memelihara. Bahkan makanan yang bisa kita santap menjadi bukti pemeliharaan Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita. Atau mungkin kau anak remaja yang hari ini juga sedang komplain
Kok di rumah mulu, gak bisa kemana-mana, gak boleh keluar, orang lain boleh kok gua enggak. Tapi coba lihat bagaimana orang tuamu menjaga, merawat, bahkan terus menyediakan makanan. Sehingga engkau bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan sehat. Bahkan engkau bisa sekolah secara online, menikmati fasilitas internet tanpa harus komplain. Bukankah itu pemeliharaan Tuhan yang telah Tuhan beri kepada hidupmu? Karena memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kesadaran diri, kita tidak akan pernah berterima kasih. Bahkan menghitung berkat Tuhan yang telah Tuhan beri. Tanpa kesadaran diri, kita tidak akan pernah berterima kasih, bahkan menghitung berkat yang telah Tuhan beri. Maka di pagi hari ini boleh nggak Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin mengajak, bahkan menantang Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk memberitahu orang yang di kiri dan di kanan Bapak Ibu. Katakan, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku. Atau mungkin kita chat di 1-2 orang yang selalu mendoakan, terima kasih Tuhan untuk doamu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Bolehkah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Atau mungkin kita katakan bersama-sama dengan saya, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bisa hidup. Kalau bukan karena kasih, bukan karena pemeliharaan, karena bukan penggaman tangan Tuhan, kita tidak bisa hidup hari ini. Bolehkah Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ngomong ke kiri kanan, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pasanganku. Terima kasih Tuhan untuk anak-anakku. Terima kasih Tuhan untuk rumahku. Terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu aku gak bisa hidup hari ini. Boleh Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena sekali lagi Bapak Ibu kita mau baca. Tanpa kesadaran diri, kita tidak akan pernah berterima kasih, bersyukur, bahkan menghitung berkat yang telah Tuhan beri. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin. Jawaban sang Tuhan tak hanya berhenti dalam menyadarkan siapa dirinya dan siapa para pekerja harian, tetapi ia melanjutkan dengan sebuah penglihatan masalah yang paling serius terjadi dalam kehidupan para pekerjanya. Mari kita mau perhatikan kembali ayat ke-15 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat ke-15, demikian firman Tuhan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sekali lagi kita menemukan jawaban yang ketus, dingin dan tidak menyenangkan dari sang Tuhan kepada para pekerjanya. Tapi kita akan perhatikan dengan seksama Bapak Ibu dikasih Tuhan, sang Tuhan melihat masalah yang paling serius yang terjadi di antara para pekerjanya, yaitu iri hatikah engkau? Atau kalau kalimat yang lebih clear, lebih jelas, sang Tuhan akan berkata, apakah matamu dipenuhi dengan kejahatan? Apakah matamu dipenuhi dengan kejahatan? Sebuah ungkapan yang menunjukkan dari mata yang telah dipenuhi oleh kerakusan, digelapkan oleh harta, dibutakan oleh kekuasaan. Dengan mata itu menyebabkan hati dan hidup mereka sekarang dipenuhi dengan keirihatian, dipenuhi dengan kemarahan, bahkan hanya menghasilkan kerugian, bahkan hanya menghasilkan penyesalan. Toh perkataan ini relevan bukan? Sampai sekarang kita mungkin pernah dengar dari berita yang seorang yang dipenuhi mata penuh kejahatan itu. Di matanya dipenuhi dengan kerakusan. Seorang rela ngutang demi gaya hidup. Seorang rela ngutang di pinjaman online demi dianggap nge-hype, kekinian, trendsetter. Hingga akhirnya hidupnya dikejar-kejar oleh penagih hutang.
Tentu kita pernah lihat atau mungkin kita menjadi korban seorang yang matanya penuh dengan kejahatan itu. Matanya yang digelapkan oleh harta membuatnya rela untuk menyingkirkan orang lain atau menyingkirkan kita demi kepentingannya. Dan lihat hidupnya. Hidupnya hanya dipenuhi dengan kemarahan. Hidupnya hanya dipenuhi dengan iri hati. Bahkan hasilnya hanya kerugian. Bahkan penyesalan. Di saat seperti itulah sang Tuhan mulai mencelikan mata mereka. Ia berkata, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Sebuah perkataan yang mengajak para pekerja harian untuk memiliki cara pandang yang benar. Bahwa ia adalah sang Tuhan yang memiliki semuanya. Ia adalah sang Tuhan yang berhak untuk melakukan apapun atas hartanya. Bahkan ia adalah sang Tuhan yang berhak menunjukkan kasih kepada siapa yang hendak ia kasihi. Dan melalui perkataannya ini bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyingkirkan, tapi mengajak para pekerja, mengajak kita yang memiliki mata yang jahat itu. Bahkan kita yang mandiri mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Untuk memiliki cara pandang yang benar kepada sang Tuhan itu. Tuhan Yesus juga pernah berkata, lihat, arahkan matamu kepada burung-burung di langit, bunga yang di padang. Mereka tidak pernah kekurangan, karena ada Bapamu di surga memelihara kehidupan mereka, mencukupkan, bahkan tahu menyenangkan ciptaannya. Apalagi hidupmu dan hidupku. Tentu Bapa yang di surga mengasihimu, memeliharamu, bahkan tahu menyenangkanmu. Tapi maukah matamu sekarang tertuju kepadanya, memandangnya penuh dengan kasih, memandangnya dengan rasa percaya bahwa Bapa yang di surga mengasihimu, Bapa yang di surga memelihara, Bapa yang di surga mencukupkan, bahkan Bapa yang di surga tahu menyenangkan hatimu. Karena memang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertimbangan yang kedua dalam menghitung berkat Tuhan dan menjawab salib itu adalah dengan memiliki mata yang sehat secara rohani. Mata yang sehat secara rohani. Sebuah mata yang memandangnya dengan kasih dan rasa percaya. Bapa di surga mengasihi, memelihara, mencukupkan, bahkan tahu menyenangkan hati anak Tuhan. Jadi bagaimana kita memiliki mata yang sehat? Maka hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kembali memiliki pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bukan dianggap sebagai tugas, bukan pula dianggap sebagai beban, tapi sebagai latihan rohani untuk melihat mata secara fisik, secara jasmani, melihat bagaimana Tuhan selalu menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyenangkan orang-orang yang Ia kasihi. Bahkan menutupnya dengan doa. Saya akan melatih mata rohani untuk memandangnya dengan kasih dan percaya. Ia sekali lagi akan menjaga, memelihara. Dia akan hidup, kerjakan hari itu dengan pujian. Saya akan mengajak mata rohani itu terus memandangnya dan memintanya berkarya. Memegang erat tangan kanan kita. Melangkah hari demi hari. Agar kita bisa mengucap syukur. Bahkan menghitung berkat Tuhan. Yang telah Tuhan beri. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menghitung berkat Tuhan selalu dimulai dari kesadaran diri. Siapa kita, siapa Tuhan. Tanpa kesadaran diri ini kita tidak akan pernah berterima kasih, tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah mengucap syukur
untuk berkat yang telah Tuhan beri. Dan memiliki mata yang sehat secara rohani. Sebuah mata yang memandangnya dengan rasa kasih, percaya bahwa Bapa yang di surga memelihara, mencukupkan, dan tahu menyenangkan hati kita. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita mau katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Menghitung berkat Tuhan. Dimulai dari kesadaran diri. Dan memiliki mata yang sehat secara rohani. Amin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Amin. Maka pertanyaannya jadi, berapa harga yang pantas untuk salib ini? Jadi pertanyaan adalah, berapa harga yang pantas untuk salib ini? Jawabannya ada di dalam sebuah puisi yang berjudul Fokus. Sebuah puisi yang ditulis oleh anak Tuhan yang sejak masa mudanya digadang-gadang akan menjadi seorang artis terkenal, seniman terbaik yang dimiliki oleh negaranya. Hanya saja panggilannya untuk Tuhan, sejak mudanya ia selalu memiliki panggilan melayani mereka yang melayani di prostitusi, para imigran dari Algeria, dan membuatnya ingin terus melayani mereka. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, panggilan Tuhan itu semakin lama semakin menguatkan hidupnya, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk hidup di sebuah negara di benua Afrika. Panggilannya itu langsung segera ditolak, karena memang belum pernah ada seorang pun misionaris yang melayani di sana. Apalagi ia seorang perempuan, memiliki banyak potensi, sangat amat sayang bagi dirinya untuk pergi meninggalkan kesempatan peluang emasnya hanya untuk melayani Tuhan di benua Afrika, di benua yang tidak diketahui apakah ia bisa hidup dengan layak atau tidak. Tapi panggilannya yang kuat dari Tuhan sekali lagi membuatnya untuk taat, untuk pergi menjadi misionaris perempuan pertama yang melayani di negara itu. Terbukti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bertahun-tahun dia sudah tinggal di sana, tak seorang pun bertobat. Hidupnya diambang kematian, menderita karena nama Tuhan. Bahkan kalau saya sebut namanya, Ibu Lilia Strother, pembuat puisi itu, tak seorang pun dari kita mengenalnya, bukan? Buah misinya pun tak kelihatan. Karena negara itu sampai sekarang masih sedikit yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang akan kita katakan kepada Ibu Lilia Strother? Bodoh, nekat, rugi kan? Kesempatan emas kok dibuang-buang. Tapi di tengah ratapannya sekali lagi yang menuliskan puisi yang bisa kita baca walaupun dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang menjadi ungkapan bukan menjadi ungkapan kecewa, tapi ungkapannya untuk semakin percaya bahwa kalau ada tangan kasih setia Tuhan yang memanggilnya, yang menguatkannya, yang meneguhkannya di dalam pelayanan itu, ia akan terus melayani bersama dengan Tuhan. Oh, tanyakan kembali berapa harga yang pantas untuk salib itu. Saya yakin dengan sigap dan dengan nyali yang sangat berani, Ibu Lilia Strother akan berkata, harga yang pantas untuk salib adalah seluruh hidupku diabadikan, diabdikan hanya untuk Tuhan. Harga yang pantas untuk salib itu adalah harga dibayar melalui hidupku yang diabdikan hanya untuk Tuhan. Karena memang salib adalah benda yang penuh kesialan. Salib adalah batu sandungan bagi mereka yang tidak mengenal dan tidak mengasihi Tuhan. Tapi bagi mereka yang tahu siapa dirinya dan apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib itu, serta memandangnya dengan mata yang penuh kasih, yang sehat secara rohani, salib adalah benda yang paling mengagumkan. Karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar engkau dan saya memperoleh hidup yang kekal. Bahkan salib menjadi pengingat, menjadi sebuah janji bahwa ia beserta dengan kita
Mulai dari hari ini hingga Tuhan Yesus datang kembali atau mungkin menjemput kita. Maka harga salib yang pantas selalu dapat dibayar dengan kehidupan yang diserahkan kepadanya. Karena tahu Tuhan itu sendiri telah menyerahkan hidupnya untukmu dan untukku. Mari hitung berkat Tuhan. Mari bayar harga salib itu dengan kesadaran diri siapa kita, siapa Tuhan. Dan pandanglah ia dengan mata yang sehat secara rohani dan berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka di pagi hari ini, adakah hidupmu sedang dipenuhi kekecewaan? Hidupmu sedang dipenuhi dengan kegagalan karena salib itu sangat mengecewakan. Atau jangan-jangan hidup kita sedang sakit karena salib itu kita harus kehilangan keuntungan. Kehilangan kesembuhan. Kehilangan kesempatan emas. Kehilangan orang yang paling kita kasih. Maukah engkau pagi ini menyatakan bersama, pandanglah pada Yesus. Sama seperti Ibu Lilia setelah teramini bahwa ia beserta dengan engkau dan saya. Ada yang sudah ambil waktu. Katakan, Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hamba. Tuhan, ajar kami untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki cara pandang yang betul di hadapan Tuhan. Sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kami mampu untuk menghitung berkat-berkat yang Tuhan telah beri. Cukupkan, pelihara, hiburkan. Sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Topang kami ya Tuhan. Berikan kami mata yang sehat secara rohani. Berikan kami kesadaran diri. Sehingga kami mampu menghitung berkat Tuhan. Dan membayar harga salib dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi hamba-Mu dan mengasihi Engkau, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bersama dengan gereja di segala abad dan gereja di segala tempat, mari bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan kita bersama. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita.
karena Dia adalah Allah yang telah mencukupkan dan memenuhi setiap kebutuhan kita hari lepas hari. Mari bersama kita naikkan pujian Sukacita Surga. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Mari kita mau berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jika Tuhan ini izinkan kami untuk dapat memberi. Di tengah kondisi yang sedang kami jalani, kami yakin percaya ada tangan kasih setia Tuhan yang mencukupkan, yang menguatkan, meneguhkan. Bahkan ada Tuhan yang menyembuhkan kami. Jikalau andaikan kami sedang sakit, kami meminta kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Pemulihan, bahkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Hari ini juga kalau kami sedang bergumul dalam ekonomi, bergumul di dalam relasi, bergumul di hadapan Engkau tentang apakah Engkau ada atau tiada. Hari ini kami meminta Tuhan untuk sekali lagi memegang erat tangan kami, mencukupkan kami, sehingga kami tidak meragukan ada kasih setia Tuhan yang terus menerus memenuhi kehidupan kami. Sehingga kami sekali lagi menjadi anak-anak Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja kami. Mengucap syukur untuk setiap pelayanan. Mengucap syukur untuk setiap orang-orang yang setia, yang mau mengorbankan kenyamanannya untuk melayani Tuhan di gereja. Berkati para aktivis yang hari ini melayani Tuhan. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang mengganti rasa lelah menjadi sukacita. Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi perizinan gereja. Kami meminta Tuhan kerinduan, meminta kelemah lembutan, meminta kerajinan untuk terus memperjuangkan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga gereja ini berdiri bukan karena kekuatan kita, bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara Tuhan. Topang setiap panitia yang Tuhan telah tunjuk, yang telah Tuhan percayakan agar mengerjakannya dengan setia. Itu juga dengan kami anak-anak Tuhan yang hari ini berdoa bagi gereja kami. Makanya kami untuk terus memberikan sumbangsih dalam pengisian gereja, entah di dalam tenaga, entah di dalam dana, ataupun di dalam doa. Berkati kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan.
Dan juga kami mau berdoa bagi bangsa negara di mana kami tinggal. Karena Tuhan menempatkan kami di Indonesia bukan hanya sekedar lewat, tapi untuk bisa menjadi berkat. Berkati setiap orang-orang yang anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, kiranya juga Tuhan topang, Tuhan sertai, Tuhan bungkus dengan kekudusan Tuhan, sehingga kehadiran mereka bukan hanya saja untuk bersenang-senang menikmati derita rakyat, tetapi mereka bisa menjadi terang dan garam, membawa berkat, menyuarakan apa yang Tuhan inginkan, sehingga keadilan, kesejahteraan sosial terjadi bagi bangsa kami. Kami juga Tuhan rindu berdoa untuk para nakes, kiranya juga Tuhan topang, Tuhan sertai, Tuhan hiburkan, bahkan keluarga mereka yang mungkin harus kehilangan anak mereka, orang yang paling mereka sayangi. Kiranya juga Tuhan hiburkan, berikan damai sejahtera, berikan pengharapan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk vaksinasi, kiranya sekali lagi Tuhan, orang-orang mau rindu untuk divaksin, sehingga Indonesia bisa pulih bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya sekali lagi nama Tuhan dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat Tuhan dengan bangkit berdiri, kita mau menerima berkat, karena kami yakin percaya bahwa kehadiran kita untuk menyampaikan berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, arahkan matamu, dan terima berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan telah menghibur, melawat, dan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bolehkah yang bersuka cita tuliskan di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, karena Ia adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dari kemarin, sekarang,
sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terpuji-puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segenap majelis dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah setia dari awal, pertengahan hingga akhir mengikuti ibadah ini. Kira sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sembari persembahan ditampilkan, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengundang bagi Bapak Ibu yang ingin rindu bertumbuh di dalam doa, melatih hati rohaninya, istilahnya begitu ya, untuk sama-sama berdoa di hari Rabu jam 7.30. Kita sama-sama mau dengar firman Tuhan, sama-sama mau berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, dan bagi kita secara pribadi. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ingin menikmati pendalaman Alkitab, menikmati keindahan Alkitab, mari pada hari Kamis jam 7.30 kita sama-sama di link Zoom yang akan dibagikan di grup. Kita akan sama-sama mengeksplor, akan menjelajahi keindahan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak remaja, pra remaja yang juga ingin rindu diperlengkapi, dipersiapkan, dibekali masa mudanya dengan firman Tuhan. Mari, yuk sama-sama pada Jumat jam 7.30 di link Zoom yang akan dibagikan di grup. Sama-sama kita mau belajar, kita mau dipertajam menjadi anak panah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini juga kita mengucap syukur. Minggu yang lalu ada beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun. Jika ada, bolehkah Ciraisa Tirtareja, Natavia, bolehkah tinggalkan jempol ya? Ini Natavia, orang tuanya yang harus meninggalkan jempol ya. Karena kita mau mendoakan bersama-sama. Sebelumnya kita akan nyanyikan, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Mari sekali lagi kita mau berdoa bagi kedua saudari kita yang berulang tahun. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah-tengah kami ada dua saudari kami yang berulang tahun. Di umur yang baru kiranya Tuhan memberkati, melimpahkan dengan berkat. Bahkan kehadirannya menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Berkati Ciraisa Tuhan dalam persiapannya, dalam merintis usahanya. Kira-kira kami yakin percaya tangan kasih setia Tuhan juga menuntun, menyertai, bahkan juga melengkapi hidupnya. Untuk menjadi seorang anak Tuhan, menjadi istri, bahkan mempersiapkannya untuk menjadi seorang ibu. Yakin percaya Tuhan berkati Ciraisa, begitu juga dengan Natavia. Kami yakin percaya di usia yang muda, yakin percaya tangan Tuhan juga yang akan memelihara, mencukupkan, bahkan memakainya untuk menjadi berkat. Berkati orang tua dalam mendidik, dalam membesarkan saudara-saudaranya, kira juga menjaga, memelihara Natavia agar bisa menjadi anak kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kedua saudari kami yang berulang tahun. Bagi Ciraisa, bagi Natavia, kiranya tangan Tuhan dirasakan, memegang, bahkan menuntun hingga masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang mengasihi Ciraisa, mengasihi Natavia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
Yang gak ada khotbah, kenapa maju ke depan? Langsung jalan. Maju ke depan, semua drama taruh. Lu mau kemana?